Pernah kepikiran nggak sih kalau kita ngomongin Timur Tengah, kayaknya isinya persaingan panas terus ya? Tapi gimana kalau saya bilang, akar dari semua ini bukan berita kemarin sore, tapi sebuah perjanjian yang dibuat ratusan tahun lalu. Yuk, kita bongkar rekaman sejarah yang ternyata ngebentuk Timur Tengah yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di satu sisi, ada Arab Saudi, penjaga dua kota suci Islam. Di sisi lain, ada Iran, kekuatan regional yang besar, sama-sama negara muslim yang super berpengaruh. Harusnya kan akur ya, tapi faktanya mereka ini rival ababi. Aneh kan? Sebenarnya ada apa sih di antara mereka? Kalau kita cari jawabannya di berita hari ini, ya nggak bakal ketemu. Untuk benar-benar paham persaingan ini, kita harus putar waktu jauh-jauh ke belakang. Ke masa sebelum ada minyak, sebelum ada gedung-gedung pencakar langit, ke momen-momen krusial saat fondasi negara Saudi modern itu pertama kali diletakkan. Oke, kita mulai perjalanannya. Coba lupakan dulu peta dunia yang sekarang. Kita kembali ke era di mana semenanjung Arab itu bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah yang luas banget. Waktu itu Utsmaniyah pada dasarnya membagi wilayah ini jadi dua zona. Di bagian barat ada Hijaz. Disinilah letak kota suci Mekah dan Madinah, jadi dikontrol ketat banget sama gubernur Utsmaniyah. Tapi di timur ada Najd, daerah gurun yang luas di mana kekuasaan keluarga-keluarga lokal dibiarin aja tumbuh. Nah, perbedaan ini kuncinya. Nah, di Najd yang setengah merdeka ini, ada dua pemain utama yang lagi sikut-sikutan. Ada keluarga Al-Rashid, yang kuat dan loyal banget sama Utsmaniyah. Terus ada penantangnya, keluarga Al-Saud. Mereka mungkin lebih kecil, tapi ambisinya jauh lebih besar. Dan disinilah momen yang mengubah segalanya terjadi. Sebuah aliansi dibentuk. Bukan sembarang aliansi. Ini adalah persekutuan yang gak cuma bakal menentuin nasib keluarga Al-Saud, tapi juga bakal menggambar ulang peta Timur Tengah untuk selamanya. Pemimpin Al-Saud waktu itu, Muhammad bin Saud, dia itu cerdas banget. Dia tahu, kalau cuma modal pedang dan pasukan, gak bakal cukup buat menaklukkan Najd. Dia butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membakar semangat pengikutnya. Dia butuh sebuah ideologi. Api itu datang dari seorang ulama reformis, Muhammad ibnu Abdul Wahab. Di kota kecil Ad-Diriyah, mereka berdua bikin sebuah perjanjian bersejarah. Kekuatan politik Al-Saud bertemu dengan semangat keagamaan Syekh. Bisa dibilang, ini adalah pertemuan antara pedang dan keyakinan. Formulanya simple tapi dahsyat banget. Al-Saud menyediakan kekuatan politik dan militernya, sementara Al-Sheikh menyediakan ideologi dan pengikut yang super fanatik. Hasilnya, lahirlah sebuah kekuatan baru yang melihat penaklukan bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan, tapi sebuah misi suci untuk memurnikan ajaran Islam. Oke, sekarang kita lompat maju ke awal abad ke-20. Kekaisaran Utsmaniyah udah di ujung tanduk, udah kayak orang sakit Eropa. Nah, di tengah kekacauan ini, seorang keturunan Al-Saud melihat sebuah kesempatan emas. Kesempatan untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai oleh leluhurnya. Dan namanya adalah Abdul Aziz Al-Saud. Dia adalah bapak pendiri kerajaan Arab Saudi modern yang kita kenal sampai hari ini. Panggungnya adalah Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Utsmaniyah salah langkah, mereka gabung sama Jerman. Inggris yang jadi lawannya ngelihat ini sebagai peluang. Mereka datang ke para pemimpin Arab dan bilang, bantu kami lawan Utsmaniyah, nanti kami kasih kemerdekaan. Akhirnya, perang selesai, Utsmaniyah runtuh, dan di Timur Tengah terjadi kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Di tengah kekacauan ini ada dua tokoh Arab yang menonjol. Ada Syarif Hussein dari Mekah, yang percaya janji Inggris dan memimpin pemberontakan Arab dengan mimpi besar jadi raja seluruh bangsa Arab. Terus, ada Abdul Aziz Al-Saud dari Najd. Dia juga kerjasama dengan Inggris, tapi tujuannya lebih praktis, habisi semua saingannya. Sejarah akhirnya menunjukkan hanya satu dari mereka yang berhasil. Dan ini dia, game changer-nya. Dengan senjata dan dukungan logistik dari Inggris, Abdul Aziz pertama-tama menghancurkan rival bebuyutannya, keluarga Al-Rashid. Setelah Najd berhasil dia amankan, pandangannya langsung tertuju ke hadiah utama, Hijaz, jantumnya dunia Islam. Proses penaklukannya sangat brutal. Pada tahun 1924, pasukan elit Abdul Aziz yang disebut Ikhwan menyerbu kota Taif. Yang terjadi di sana adalah sebuah pembantaian. Sumber-sumber sejarah, bahkan dari lingkaran dalam Abdul Aziz sendiri, mencatat kengeriannya.
Kutipan yang Anda lihat ini berasal dari kesaksian seorang penyintas yang terpaksa pura-pura setuju dengan keyakinan penyerangnya cuma demi selamat. Setelah Taif jatuh, Mekah akhirnya menyerah. Tapi, yang terjadi setelah itu mengguncang seluruh dunia Muslim. Atas nama pemurnian akidah, banyak sekali situs bersejarah Islam, termasuk makam-makam sahabat Nabi, dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Setelah Jeddah juga berhasil direbut, penaklukan pun selesai. Dan pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi secara resmi diproklamasikan. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua benang merahnya. Kita tarik semua kepingan sejarah ini kembali ke pertanyaan kita di awal, Afidia Vinicius Echeats. Jadi, apa hubungannya semua kisah penaklukan di tahun 1920-an ini dengan persaingan sengit lawan Iran di zaman sekarang? Di mana nyambungnya? Nah, inilah 4 pilar yang jadi semacam DNA politik Arab Saudi. Pertama, ideologi pendirinya itu secara teologis bertentangan keras dengan Syiah, yang jadi mazhab mayoritas di Iran. Kedua, kerajaan ini lahir bukan dari persatuan Arab, tapi dari penaklukan sesama Arab. Ketiga, negara ini lahir dari aliansi dengan kekuatan Barat, Inggris, untuk melawan kekhalifahan Muslim Utsmaniyah. Dan keempat, pola aliansi strategis dengan Barat ini terus berlanjut sampai sekarang. 4 pilar inilah yang membentuk cara Arab Saudi melihat dunia dan menjalankan kebijakan luar negerinya. Sejarah nunjukin satu hal yang jelas banget. Aliansi itu bisa membangun kerajaan, tapi juga bisa meruntuhkannya. Pertanyaannya sekarang adalah, saat kita lihat peta kekuatan dunia lagi-lagi bergeser, aliansi-aliansi baru mana yang sedang terbentuk di depan mata kita? Dan yang lebih penting lagi, dunia seperti apa yang sedang mereka bangun untuk kita semua di masa depan?